Nah, ini tentang konsep dan prinsip dasar ekologi, ya. Jadi terkait pembangunan berkelanjutan, bahwasanya kita sudah membahas itu pembangunan, ya. Nah, jadi bagaimana pengaruh pembangunan terhadap keanekaragaman flora, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keanekaragaman flora? Adalah banyaknya macam jenis tumbuhan, nah itu flora, ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ya. Jadi negara kepulauan kita, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terletak di garis ekuator, ya, garis ekuator, sehingga ya matahari itu bersinar sepanjang tahun, ya, dan mengakibatkan negara Indonesia ini beriklim tropis dengan 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, ya. Nah, itu. Jadi separuh musim hujan, separuh musim kemarau dalam 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi Indonesia itu di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, diketahui bahwasanya benua Asia dan benua Australia itu merupakan daerah persebaran biota. Ya. Jadi dia merupakan pusat persebaran biota dan ya, intensitas hujannya tinggi. Nah, itu. Sehingga akan banyak jenis hutan. Jadi jenis hutan ini banyak. Nah, yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Jadi Indonesia punya hutan hujan tropis, ya. Itu jadi kalau kita masuk ke dalam hutan ini kita tidak akan apa itu ya, sinar matahari susah masuk ke di bawah naungan kanopi hutan, ya. Kemudian tanah itu tidak tampak. Mengapa? Karena banyaknya serasa, ya. Nah, hutan tropis ini itu berada di Kalimantan, kemudian Sumatera dan Papua, ya. Nah, jadi Sumatera, Kalimantan dan Papua. Nah, itu hutan hujan tropis. Jadi lembab terus pada tahun. Kemudian hutan yang kedua itu adalah hutan musim gugur di Jawa, ya, di Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga itu adalah kawasan stepa, ya. Nah, kawasan stepa ini itu adalah kawasan padang rumput, ya, di daerah Nusa Tenggara, ya. Jadi sinar matahari bersinar sepanjang tahun, tapi curah hujannya kecil. Bukan jarang, tapi kecil. Ya. Sehingga ya, yang bisa tumbuh di sini ya spesifik. Nah, itu. Kemudian kita juga mempunyai sabana. Jadi sabana itu padang rumput, tapi ada perdu, ada semak, ada pohon-pohon kecilnya. Bukan, ya. Nah, itu ada di Aceh dan Madura. Nah, itu. Nah, jadi kita punya 4 hutan, 4 tipe hutan. Jadi hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, dan sabana. Ya. Nah, kemudian berdasarkan bioregen, jadi bioregen, ya,
wilayah flora kita ini dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi yang pertama itu wilayah barat, yang kedua wilayah tengah, dan yang ketiga itu di wilayah timur. Mengapa? Ya. Jadi mengapa seperti itu, Pak? Ya. Nah, karena ya adanya perbedaan tadi. Nah, kemudian terkait fauna juga, ya. Jadi fauna ini ya dipengaruhi oleh iklim dan juga kondisi fisik suatu wilayah. Jadi kalau wilayah barat ya Jawa, Sumatera dan Kalimantan, kemudian wilayah tengah itu adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian wilayah timur itu basisnya di Papua. Nah itu. Jadi hewan-hewannya, kemudian tumbuh-tumbuhannya juga berbeda, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan di dunia ini? Nah, kalau di dunia ya ada beberapa zona. Ya. Yang pertama zona nearktik. Ya. Yang kedua itu adalah zona neotropik. Dan yang ketiga zona australis. Ya. Kemudian naik zona oriental, zona palearktik dan zona Ethiopia. Jadi pembagian zona-zona ini ya dikarenakan kendali iklim dan kondisi fisik wilayah. Nah, sehingga baik tumbuhan maupun hewan, flora dan fauna-nya itu ada kespesifikan sendiri dari tiap wilayah. Ya. Nah, kemudian kita teruskan itu terkait dengan energi dan materi. Ya. Jadi manusia dan makhluk hidup lainnya itu bermetabolisme, itu mempertukarkan energi dan materi. Ya. Dengan menganut prinsip azas lingkungan, ya, maka energi materi itu dapat dijalankan. Nah, misalkan seperti ini, ya. Ini adalah produsen, dalam hal ini tumbuhan, ya, hijau. Jadi dia sebagai produsen, mengapa? Karena dia bisa melalui fotosintesis bisa membuat makanan sendiri. Ya. Kemudian ada lagi ini pertukaran energi. Jadi pertukaran energi dan material, ini juga pertukaran energi dan material. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan tentang adaptasi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ya. Jadi adaptasi itu adalah cara makhluk hidup itu mengatasi tekanan lingkungannya. Agar apa? Ya. Nah, agar apa? Jadi kita ini dulu. Jadi guna daripada beradaptasi itu agar makhluk hidup dapat melanjutkan kehidupannya. Nah itu ya guna daripada adaptasi. Kemudian bagaimana dengan yang tidak mampu beradaptasi? Ya. Yang tidak mampu beradaptasi, nah dia akan punah. Ya. Jadi kalau misalkan
merantau, tidak mampu beradaptasi, ya dia akan tersingkir. Ya. Kita teruskan. Nah, jenis-jenis adaptasi ya ada 3. Yang pertama itu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Ya. Nah, adaptasi morfologi itu adalah penyelesaian bentuk tubuh atau alat tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, ya manusia kita. Ya, kita punya melamin, ya, zat warna terang, ya, mengakibatkan kalau kita berada di daerah panas dan kepanasan berjemur, maka kulit kita menjadi hitam. Ya. Kemudian jika pada suhu rendah, maka rambut kita berdiri. Nah, itu keadaannya. Jadi kalau keadaan kita berjemur ya akan menghitam. Kemudian kalau misalkan suhu rendah, ia akan berdiri. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, hewan misalkan bebek, ya enggak, itu dia adaptasi morfologinya punya apa namanya selaput pada kaki. Kemudian ada lagi adaptasi morfologi misalkan di kelelawar, ya. Jadi ada sebangsa sayap selaput yang memungkinkan dia terbang. Nah, itu adaptasi morfologi, ya. Kemudian yang kedua ini adalah adaptasi fisiologi. Ya, jadi adaptasi fisiologi ini meliputi fungsi daripada alat tubuh, ya. Nah, contohnya ya, itu adalah jumlah sel darah merah. Apa itu? Jadi sel darah merah ini itu di daerah pantai lebih sedikit daripada di daerah gunung. Ya. Nanti pertanyaan kenapa, Pak? Nah, itu nanti berkoneksi dengan apa namanya jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh. Nah, itu koneksinya. Kemudian adaptasi fisiologi yang kedua itu adalah mata kita. Jadi mata kita itu akan menyesuaikan terhadap intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, jadi disesuaikan. Nah, itu pada manusia. Kemudian pada hewan, misalkan hewan ruminansia, ya, maka dia mempunyai enzim, ya, di mulutnya, kemudian kemampuan menyimpan makanan itu sebelum dimasukkan ke apa namanya ke dalam tubuhnya, ke perutnya, ya. Kemudian pada tumbuhan, jadi ada fisiologi tumbuhan yang mengeluarkan racun, ya. Ini jenis-jenis adaptasi. Kemudian yang ketiga ini adalah adaptasi tingkah laku. Nah, jadi adaptasi tingkah laku ini ya yaitu perubahan tingkah laku. Jadi kalian kalau misalkan menonton film misalkan di National Geographic misal ya, maka akan ada paus naik ke permukaan. Apa fungsinya? Nah, dia mengeluarkan karbon dioksida ya. Kemudian ada juga bunglon. Jadi kalau bunglon itu kan adaptasi tingkah lakunya dia mengubah ininya dengan warna di sekitarnya. Kemudian yang sering ada itu adalah adaptasi tingkah laku cicak. Ya, dia akan memutuskan ekornya ya, sehingga terkamuflase dan dia bisa selamat daripada kejaran ininya. Nah, kemudian jika tadi adaptasi, kita teruskan ke interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Jadi interaksi itu adalah hubungan, ya, hubungan antara makhluk hidup, ya, makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan lingkungan.
Kalau makhluk hidup dengan makhluk hidup, itu namanya rantai makanan, interaksinya. Tetapi kalau makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, itu ekosistem. Ya, yang diperhubungkan itu adalah energi dan materi. Ya. Nah, bentuk interaksi itu ada 4. Yang pertama netral, yang kedua itu adalah simbiosis, yang ketiga predator. Jadi kalau netral ini tidak saling ganggu. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Misalkan apa? Misalkan di padang rumput ada sapi dan ada burung. Makanannya berbeda. Satu makan rumput, satu makan biji-bijian. Ya. Kemudian simbiosis. Nah, simbiosis ini hubungan antara makhluk hidup. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah kompetisi. Nah, jadi kompetisi ini adalah bisa kompetisi memperebutkan wilayah, bisa kompetisi memperebutkan makanan. Artinya posisi daripada kompetitor ini sama. Ya. Misalkan karnivora dengan karnivora. Nah, itu sama. Ya. Dan yang berikutnya ini adalah interaksi predator. Mangsa dan pemangsa. Nah, itu, ya. Nah, kemudian bagaimana akibat pembangunan terhadap interaksi dan adaptasi, ya. Jadi kalau pembangunannya itu apa namanya tidak berkelanjutan, jadi tidak memperhatikan azas ekologi, azas sosial, dan azas ekonomi. Jadi berkelanjutan itu aspeknya itu adalah ekologi, sosial, dan ekonomi, maka akan memberikan guncangan terhadap adaptasi dan interaksi. Ya.